Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi dengan kami WSB Studio Wisata Sejarah dan Budaya. Kali ini kami akan bercerita tentang asal-usul reog Ponorogo. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik jelita dari kerajaan Kediri bernama Dewi Sanggalangit. Selain memiliki paras yang elok, ia juga memiliki kepribadian yang baik, sehingga banyak sekali raja maupun pangeran dari kerajaan lain yang ingin menikahinya. Namun, sang putri belum berniat untuk membangun bahtera rumah tangga. Hal tersebut membuat raja dan ratu bingung. Suatu ketika, raja bertanya kepada Dewi Sanggalangit, "Anakku, sampai kapan engkau menolak setiap pangeran yang datang untuk melamarmu?" "Ayahanda, sebenarnya hamba belum berniat untuk menikah. Namun, bila ayahanda sangat mengharapkannya, baiklah, hamba bersedia. Tetapi, hamba meminta sebuah syarat yang harus dipenuhi," jawab Dewi Sanggalangit. "Syarat apakah yang engkau inginkan, anakku?" "Hamba belum bisa menjawabnya. Hamba mohon waktu ayahanda untuk bersemedi dan minta petunjuk dari Sang Hyang Agung." Setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya Dewi Sanggalangit menemukan jawabannya dan segera disampaikan kepada ayahandanya. "Ayahanda, hamba sudah menemukan syaratnya, yaitu calon suami hamba harus bisa membuat sebuah tontonan yang menarik berupa tarian yang belum pernah ada sebelumnya, dan juga harus dilengkapi dengan barisan kuda kembar berjumlah 140 ekor, serta harus ada binatang berkepala 2. Walaupun dirasa persyaratan tersebut cukup berat, Baginda Raja tetap akan mengumumkannya pada khalayak ramai. Siapapun yang sanggup boleh mengikuti sayembara tersebut. Sehingga banyak dari para raja dan pangeran untuk membatalkan niatnya. Akhirnya hanya tinggal 2 orang raja yang bersedia mengikuti sayembara tersebut. Dia adalah Raja Kelana Swandana dari kerajaan Bandarangin yang sekarang dikenal sebagai Kota Ponorogo, dan Raja Singabarong dari kerajaan Lodaya.
Mendengar dua raja tersebut, Baginda sangat terkejut karena kedua raja ini memiliki tabiat yang kurang baik. Namun, karena sayembara sudah diumumkan, maka tak ada alasan untuk menolaknya. Singa Barong adalah seorang lelaki bertubuh tinggi yang memiliki kepala berwujud singa. Rambutnya begitu lebat dan penuh kutu. Ia memiliki burung merak yang digunakan untuk mematuhi kutu-kutunya. Dan ia dikenal sebagai seorang raja yang kejam dan tak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak mematuhi perintahnya. Selain itu, ia juga sudah memiliki banyak selir, namun belum memilih siapa yang akan menjadi permaisuri karena merasa tidak ada yang pantas kecuali Dewi Sanggalangit. Sementara itu, Raja Kelana Swandana memiliki wajah yang tampan dan gagah. Ia pun bisa memerintah kerajaannya dengan baik. Namun, ia menyukai sesama jenis. Di malam hari, di kerajaan Bandarangin, Raja Kelana Swandana bermimpi bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Ia kemudian mengumpulkan para pejabat istana dan pendeta. Mereka pun sepakat dan berpendapat bahwa gadis tersebut dapat menghentikan kebiasaan buruk rajanya. Maka dari itu, para tetua pun setuju jika sang raja mengikuti sayembara Dewi Sanggalangit, karena mereka percaya bahwa gadis yang ada di mimpi rajanya adalah putri dari Kediri tersebut. Kerajaan Lodaya Singa Barong sudah memerintahkan para abdinya untuk mencari kuda kembar. Ia juga menyuruh semua seniman yang ada di kerajaannya untuk membuat tontonan yang menarik. Meskipun sudah berhasil mengumpulkan kuda kembar, namun tontonan yang menarik dan binatang berkepala dua belum ia dapatkan. Singa Barong mulai merasa khawatir. Jangan-jangan sang lawan sudah bisa menyelesaikan semuanya. Lalu, dia memanggil patih kepercayaannya yang bernama Iderkala dan menyuruhnya untuk memata-matai Kelana Swandana. Selang beberapa hari kemudian, ia kembali ke kerajaannya dan melaporkan bahwa Raja Kelana Swandana ternyata sudah berhasil mengumpulkan kuda kembar beserta tontonan yang begitu menarik. Mendengar hal tersebut, Singa Barong menyusun rencana untuk merebut semua yang telah dicapai sang lawan. Lalu suruhlah sang patih untuk menyiapkan prajurit-prajurit yang tangguh menyerang kerajaan Bandarangin, kemudian merebut semuanya. Rencana Singa Barong ternyata sudah diketahui Kelana Swandana, sehingga Raja Kelana Swandana memutuskan
untuk menyerang kerajaan lawan terlebih dahulu. Setelah memilih prajurit-prajurit yang cakap, ia kemudian memimpin perlawanan untuk menyerang kerajaan Lodaya. Sementara itu, Singa Barong tidak mengetahui kalau kerajaannya sedang diserang. Ia sedang berada di Taman Sari dan menyuruh si burung merak untuk mematuki kepalanya yang terasa gatal. Ketika di Taman Sari, tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, ketenangannya terganggu oleh suara keributan dari luar. Ia pun terbangun dengan burung merak masih bertengger di kepalanya. Sekilas hal tersebut terlihat seperti ada dua kepala, yaitu singa dan merak. Sang Raja Singa Barong yang lengah sangat terkejut ketika melihat Raja Kelana Swandana sudah berada di hadapannya. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara dua raja tersebut. Singa Barong mengeluarkan keris saktinya lalu menyerang. Kelana Swandana pun mengambil cambuknya yang bernama Pecut Samandiman dan mengayunkannya ke arah laki-laki berkepala singa tersebut. Hal ini membuatnya terlempar jauh dan menggelepar hebat. Setelah tubuh Singa Barong menjadi lemas, kemudian berubah menjadi seekor binatang aneh, yaitu singa berkepala merak. Meskipun sempat kabur, Kelana Swandana dapat menangkap kembali hewan jelmaan Singa Barong tersebut. Ia pun kemudian menggunakan hewan tersebut untuk menggenapi syarat sayembara Dewi Sanggalangit. Berita ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di kerajaan Kediri, sang raja sedang merasa gundah. Ia bertanya kembali pada anak perempuannya, apakah ia benar-benar bisa menerima Raja Kelana Swandana untuk menjadi suaminya. Kemudian dengan sangat bijak, Dewi Sanggalangit menjawab, "Jika hal itu sudah jodoh, Ayahanda, hamba akan menerimanya." Beberapa hari kemudian, Raja Kelana Swandana beserta rombongannya menuju ke Kediri. Ia datang dengan diiringi 140 kuda kembar, iring-iringan gamelan, gendang, trompet yang riuh, serta seekor binatang berkepala dua. Kedatangan rombongan tersebut disambut baik oleh Raja Kediri. Karena semua telah dilengkapi persyaratannya, pinangannya pun akhirnya diterima. Dewi Sanggalangit kemudian menikah dengan Raja Kelana Swandana. Semua persyaratan yang diajukan pada saat sayembara kemudian digunakan sebagai tontonan. Dan di kemudian hari dinamakanlah dengan Reog Ponorogo. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Rahayu.